Pada bahasanya lalu, kita sudah belajar menerapkan kalimat-kalimat negatif yang terdiri dari lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu, lasna, lastunna, lasna, plus khobar masing-masing yang relevan untuk setiap kata negatif. Nah, kali ini kita akan perluas bahasan kita, yakni dengan membaca dan membahas teks sederhana yang terdiri dari kalimat-kalimat positif plus kalimat-kalimat negatif. Perhatikan, ketika sebuah kalimat itu positif, maka strukturnya terdiri dari apa dan apa. Dan ketika kalimat-kalimat itu merupakan kalimat yang negatif yang diawali oleh lastu, lasta, laisa, dan sebagainya, maka perhatikan ada perubahan apa pada setiap kalimat tersebut. Namun sebelum kita melihat dan membahas teks sederhana tentang kalimat-kalimat yang positif dan negatif tersebut, kita ingin kembali mengingatkan sambil melancarkan kata-kata negatif dari awal sampai akhir, lastu sampai lasna, lengkap dengan gerakan tangan dan jari kita, agar semakin lancar dan semakin hafal. Silakan ikuti gerakan saya, tangan kanan, tangan kiri, dan juga jari-jarinya harus sesuai antara pengucapan setiap kata negatif dengan gerakan tangan dan jari kita. Mari kita mulai. Silakan perhatikan sambil praktekkan. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Ingat, digoyang ya, biar mudahkan ingatan. Laisa, lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Diayun ke atas, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Sekali lagi, lebih lancar dan lebih cepat. Fokus pada kata-kata yang kita ucapkan sekaligus juga dengan gerakan tangannya. Kita mulai. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Itu ya. Bonus satu kali lagi biar tambah lancar. Ya, ikuti gerakannya sambil ucapkan dengan benar. Mulai. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Nah, seperti itu. Silakan masing-masing menghafalkan semua kata negatif ini dari lastu sampai lasna secara lancar dan cepat serta lebih baik. Nah, baik, sekarang mari kita coba membaca dan memahami sekaligus juga membahas teks sederhana yang terdiri dari kalimat-kalimat positif dan kalimat-kalimat negatif untuk mengecek pemahaman kita tentang lastu, lasta, laisa, dan sebagainya itu ketika ditempatkan dalam kalimat yang sempurna. Silakan lihat layar. Ada kalimat judulnya Al-Misalu fil Jumlati wat Ta'biri. Contoh dalam kalimat dan ungkapan. Al-Misal, contoh. Fil Jumlati, dalam kalimat. Jumlah artinya kalimat. Wat Ta'biri, dan ungkapan. Contoh dalam kalimat dan ungkapan. Nah, perhatikan. Ana Zaidun. Ana adalah mubtada'nya, Zaidun adalah khabarnya. Artinya apa? Saya adalah Zaid. Zaid nama orang. Zaidun adalah nama yang ujungnya bertanwin, Zaidun. Terus lastu Salmana bal Zaidan. Nah, perhatikan, ini adalah gabungan antara kalimat positif ana Zaidun dan kalimat negatif sesudahnya. Lastu Salmana, lastu kata negatif. Saya bukan Salman. Nah, Salman ini adalah khobarnya, khobar lastu. Karena Salman adalah khobar dari lastu,
maka asalnya Salmanu menjadi Salmana. Kenapa? Karena sebagai khobar lastu. Lastu Salmana. Nah, aku bukan Salman, tetapi bahasa Arabnya bal. Nah, bal, perhatikan kata sesudah bal. Zaidan. Ketika pada kalimat positif ana Zaidun, Zaidun harokatnya dun, domatain, domah. Tetapi ketika Zaid menjadi kelanjutan dari kalimat negatif sebelumnya, lastu Salmana, terus ada bal, maka kata setelah bal harus mengikuti kata sebelum bal. Kata setelah bal, Zaid, mesti mengikuti kata sebelum bal, Salman. Karena Salman bacanya Salmana sebagai khobar lastu, maka Zaidan harus mengikuti kata Salmana, yakni Zaidun menjadi Zaidan. Pertanyaannya, kenapa Salmana tidak bertanwin sedangkan Zaidan bertanwin? Nah, jawabannya adalah karena asalnya memang Salman itu nama yang tidak bertanwin, Salmanu. Sedangkan Zaid adalah nama yang bertanwin, Zaidun. Jadi tentang tanwin dan tidak bertanwinnya pertahankan apa adanya. Tetapi harokat akhirnya berubah. Yang domah menjadi fathah, yang domatain menjadi fathatain. Salmanu menjadi Salmana, Zaidun menjadi Zaidan. Yang jelas, perhatikan kata setelah bal mesti mengikuti kata sebelum bal. Kalau kata sebelum balnya domah, maka kata setelah bal juga domah. Dan kalau kata sebelum bal fathah, maka kata setelah balnya juga fathah. Sedangkan tanwin atau tidak bertanwin itu tergantung asal kata masing-masing. Yang pertama. Kalimat yang kedua. Ana Zainabu. Saya adalah Zainab. Ana mubtada, Zainabu khobar. Lastu, saya bukan. Zulaikho'a. Tuh, Zulaikho'a asalnya adalah Zulaikhou. Lalu karena Zulaikhou menjadi khobar lastu, maka harokat akhirnya berubah. U menjadi A. Jadi lastu Zulaikho'a bal Zainaba. Kenapa Zainaba fathah belakangnya? Asalnya kan Zainabu. Kenapa Zainaba huruf terakhirnya ba menjadi fathah? Padahal semula adalah Zainabu pada kalimat yang positif. Jawabannya adalah karena Zainaba adalah kata yang harus mengikuti kata sebelum bal, yakni Zulaikho'a. Zulaikhou asalnya, lalu karena menjadi khobar lastu menjadi Zulaikho'a, kemudian ada bal dan kata setelah bal harus sama dengan kata sebelum bal. Zainabu menjadi Zainaba karena mengikuti Zulaikho'a. Seperti itu. Zulaikho'a adalah khobar lastu sehingga Zainaba juga ikut menjadi khobar lastu. Ana Zainabu, saya adalah Zainab. Lastu Zulaikho'a, saya bukan Zulaikho atau Zulaiha, tetapi Zainab. Baik, itu kalimat yang kedua. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Huma Muhammadun wa Aliyun. Huma, mereka berdua, adalah Muhammad dan Ali. Nah, struktur kalimatnya bagaimana? Huma adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya satu paket kalimat sesudahnya. Sesudah huma, yakni Muhammadun wa Aliyun. Muhammadun wa Aliyun adalah khobar. Khobarnya terdiri dari kata Muhammadun wa dan Aliyun. Mereka berdua adalah Muhammad dan Ali. Laisa, tuh, sanya panjang. Berarti mereka berdua bukan artinya. Karena merujuk kepada huma pada kalimat sebelumnya. Laisa, tuh, Umaro wa Usmana. Asalnya Umaru menjadi Umaro. Asalnya Usmanu jadi Usmana. Kenapa? Karena kata setelah wawu juga harus mengikuti kata sebelum wawu. Kenapa Umaru menjadi Umaro? Karena berposisi sebagai khobar laisa. Maka asalnya Umaru diawali oleh laisa, maka menjadi laisa Umaro wa Usmana. Mereka berdua bukan Umar dan Utsman, bal, melainkan atau tetapi Muhammadan wa Aliyan. Perhatikan Muhammadan. Asalnya Muhammadun ketika berada dalam kalimat positif. Namun karena Muhammadun ini diawali oleh bal dan mengikuti kata sebelum bal, yakni Umaro dan Utsmana, maka Muhammadun juga ikutan berubah. Karena prinsipnya kata setelah bal
mesti mengikuti kata sebelum bal. Kalau sebelum balnya domah, kata setelah balnya juga ikutan domah. Maka Muhammadun menjadi Muhammadan, bal Muhammadan wa aliyan. Nah, dan kata setelah wawu juga ngikutin kata sebelum wawu. Muhammadan wa aliyan. Kalau Muhammadun wa aliyun. Kalau Muhammadan wa aliyan. Terus kalimat yang bawahnya. Muhammadun wa aliyun ustadzani. Muhammad dan Ali adalah dua ustadz, dua guru. Coba perhatikan, struktur kalimat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Manakah mubtada dalam kalimat ini? Jangan salah. Mubtada dalam kalimat ini, subjek dalam kalimat ini adalah Muhammadun wa aliyun, satu paket, bukan Muhammad saja. Muhammad dan Ali itu subjeknya. Mana khobarnya? Khobarnya adalah ustadzani. Muhammadun wa aliyun mubtadanya, ustadzani adalah khobarnya. Muhammad dan Ali adalah dua orang guru. Laisa amilaini bal ustadzaini. Muhammad dan Ali berdua, berarti mereka berdua, huma domirnya. Makanya kata negatifnya adalah laisa, berdua ya. Laisa. Nah, amilaini semula adalah amilani. Ini kata musanna. Namun karena ia menjadi khabar laisa, maka amilani berubah menjadi amilaini. Ingat formulanya, ani menjadi aini. Formula perubahan, ani menjadi aini. Laisa amilaini bal ustadzaini. Tuh, ustadzaini ikutan aini. Mengapa? Karena kata setelah bal mesti ngikutin kata sebelum bal. Amilani menjadi amilaini karena diawali oleh laisa sebagai khabar. Makanya ustadzani juga menjadi ustadzaini karena ngikutin kata amilaini. Sedangkan ustadzani pada kalimat sebelumnya, Muhammadun wa Ali ustadzani, kenapa tidak ustadzaini? Karena kalimat ini tidak ada kata negatif laisa. Kalau sebuah kalimat positif, maka ia kembali ke asalnya. Amilani, tobibani, ustadzani. Tetapi ketika ada kata negatif laisa, laisata, atau sejenisnya, maka baru ada perubahan. Sesuai dengan mufrad, musanna, atau jamaknya. Sesuai dengan formula yang sudah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, antuma Fatimatu wa Khadijatu. Mana mubtadanya? Antuma. Mana khabarnya? Fatimatu wa Khadijatu. Kalian berdua adalah Fatimah dan Khadijah. Lastuma, kalian berdua bukan. Antuma, lastuma kan? Lastuma, Aisyata wa Hafsota. Tuh, Aisyata asalnya Aisyatu. Hafsota asalnya Hafsotu. Karena Aisyata wa Hafsota kedudukannya sebagai khabar lastuma, maka tu menjadi ta. Formula perubahannya tu menjadi ta. Aisyatu menjadi Aisyata. Lastuma Aisyata. Wa Hafsota, kata setelah wawu mengikuti kata sebelum wawu. Aisyata, Hafsota, gitu. Bal Fatimata wa Khadijata. Begitupun kata setelah bal ngikutin kata sebelumnya, kata sebelum bal. Bal Fatimata wa Khadijata. Kalau ada bal maka Fatimata karena ngikutin Hafsota. Tapi ketika Fatimah tidak diawali oleh kata negatif lastuma, lihat di awal sebelah kanan, itu antuma Fatimatu domah karena tidak ada kata negatif. Antuma itu kata positif, bukan kata negatif. Baik, kita lanjutkan. Antuma tilmidatani. Mana mutadanya? Antuma tilmidatani sebagai khobar. Kalian berdua adalah dua murid perempuan. Lastuma muhadirataini bal tilmidataini. Muhadirotani, dosen, dua orang dosen perempuan. Lalu karena diawali oleh lastuma, maka muhadirotani berubah menjadi khobar lastuma sehingga bacanya menjadi muhadirotaini. Formula perubahannya tani menjadi taini. Lastuma muhadirotaini. Kalian berdua bukan dua orang dosen perempuan, bal tilmidataini. Kenapa tilmidataini? Karena kata setelah bal harus mengikuti kata sebelum bal. Muhadirotaini bal tilmidataini, mengikuti.
Berikutnya, antum fallahuna. Kalian para laki-laki adalah petani. Antum mubtada, fallahuna khabar. Lastum tujaron, bal fallahina. Tujaron asalnya dari tujarun. Karena ada lastum, tujaron sebagai khabarnya, khabar lastum, maka run menjadi ron. Formulanya menjadi an. Lastum tujaron. Tujarun jama dari tajirun, jamanya adalah tujarun. Tajirun jamanya adalah tujarun. Ada lastum tujaron. Bal fallahina. Fallahina asalnya adalah fallahuna. Jama dari fallahun, fallahani, fallahuna. Una ketika menjadi khobar lastum atau khobar laisa, maka una menjadi ina. Itulah sebabnya fallahuna menjadi fallahina. Kenapa menjadi fallahina? Karena ngikutin tujaron. Lastum tujaron, tujaron adalah khobar lastum. Maka fallahina juga sama menjadi khobar lastum. Una menjadi ina. Berikutnya, antunna tobibatun. Antunna mubtada, tobibatun khabar. Ini jamak untuk perempuan, muannas. Lastunna mudiratin bal tobibatin. Kalian bukan para direktris, mudiratin. Asalnya mudiratun, adalah lastunna berubah menjadi atin. Bal tobibatin. Kalian para perempuan bukan para direktris, melainkan para dokter. Baik, berikutnya lagi. Hum muslimuna, hum mubtada, muslimuna khabar. Laisu, karena banyak. Hum, mereka, laki-laki banyak. Laisu, ingat ya. Laisu kafirina. Kafirina adalah khabar dari laisu. Asalnya kafiruna menjadi kafirina karena kedudukannya sebagai khabar laisu. Bal muslimina. Mereka bukan orang-orang kafir, melainkan orang-orang muslim. Terakhir, hunna sodiqotun. Mereka para perempuan, sodiqotun adalah perempuan-perempuan jujur. Lasna kadibatin bal sodiqotin. Mereka bukan para perempuan pendusta. Kadibatin. Asalnya kadibatun, karena ada lasna, dia sebagai khobar lasna, maka atun menjadi atin. Lasna kadibatin bal sodiqotin. Mereka para perempuan bukan para pendusta, melainkan perempuan-perempuan yang jujur. Nah, begitulah beberapa contoh kalimat positif digabungkan dengan kalimat-kalimat yang negatif. Perhatikan ketika kalimat itu positif, strukturnya seperti apa, dan juga perhatikan ketika kalimat itu negatif, ada perubahan seperti apa. Dan semuanya sudah kita bahas, ini untuk sarana latihan kita. Silakan dipahami lagi, dilancarkan lagi, dan dihafalkan lagi semua kata-kata negatif yang sudah kita pelajari kemarin, sambil penerapannya dalam berbagai macam kalimat, baik kalimat-kalimat positif maupun kalimat-kalimat yang negatif. Demikian, semangat belajar dan terus berlatih. Ma'an najah.